Maksudnya orang kafir kalau dia dari pihak yang terzalimi, bukan dari pihak yang berbuat zalim. Kalau dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka sama dengan orang Islam yang dizalimi, tetap akan dikabulkan dan tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menolong orang kafir dari pihak yang dizalimi, bukan karena kekafiran, tidak. Allah tidak suka dengan kekafiran. Tapi kenapa Allah menolong orang kafir yang dizalimi ketika berdoa? Karena Allah tidak suka dengan zalim dan suka dengan keadilan, itu saja. Bukan karena kekafiran, orang kafir tidak akan ditolong Allah. Tapi karena dia di pihak yang dizalimi, sementara Allah tidak suka kezaliman, Allah suka keadilan, makanya Allah tetap kabulkan permintaannya. Dan banyak gitu ya kisah-kisah tentang masalah ini. Intinya bahwa jauhilah kezaliman dan jangan sampai orang yang dizalimi itu mereka tidak tenang, karena sebagaimana orang yang dizalimi itu kan tidak nyenyak tidurnya, sakit hatinya. Maka Allah juga sama, Allah tidak pernah tidur. Sama saja. Zalim itu dalam hal apapun, mengambil hak, dalam menyakiti orang, menggibah, mencaci, memaki, yang sifatnya zalim dan itu berkaitan dengan hak manusia. Kalau zalim kita dengan Allah itu senang saja. Umpamanya kita meninggalkan sholat, kan zalim kita kepada Allah. Tapi kita cukup istighfar saja, kemudian taubatan nasuha, selesai. Tinggal besok jangan lagi ditinggalkan sholatnya. Allah tidak akan membiarkan, pasti Allah akan mengampuni. Yang jadi masalah itu kalau kezalimannya itu bersifat bukan kepada diri sendiri tetapi kepada orang lain. Itu yang jadi masalah. Makanya dosa itu kan terbagi menjadi 3. Ada dosa yang diampuni, ada dosa yang tidak akan diampuni, ada dosa yang ditangguhkan ampunannya. Dosa yang diampuni antara kita dengan Allah. Mungkin kelalaian kita, ya kadang sholat, kadang tidak gitu ya. Itu kan antara kita dengan Allah. Kita tinggal minta ampun saja, Allah ampuni. Kemudian yang kedua, dosa yang tidak akan diampuni, dosa syirik, tidak akan diampuni. Kemudian dosa yang ditangguhkan ampunannya, inilah dosa antara kita dengan manusia lain. Walaupun kita ini sudah istighfar berkali-kali, sholat malam, sholat tahajud, sholat taubat, kalau hak orang yang kita zalimi belum dikembalikan, tetap aja tidak akan diampuni. Kalau tidak di dunia, balasannya di akhirat, di kisos. Ya. Kalau itu dalam bentuk barang ya dikembalikan, dalam bentuk uang ya dikembalikan, kalau dalam bentuk ucapan ya minta maaf. Kemudian sebagai imbalannya kita puji-puji dia, yang tadinya kita mencaci kita memuji. Ya, kemudian kita datang kepada dia minta maaf. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalau kita ini menggibai orang, kemudian kita tahu ini dosa, kemudian kita minta maaf, kemudian orang yang digibainya tidak akan meminta maaf, tidak akan memaafkan kita, maka teruslah minta maaf walaupun dia meminta dari dunia kita. Kemudian dia mengatakan, saya akan memaafkan kamu asal kau bayar 100 juta. Nah, kata Syekh Utsaimin, bayar aja. Daripada di dunia, di akhirat nanti 100 jutanya kita tak ada duit, katanya. Nah, sampai seperti itu kata beliau. Kenapa? Karena azab di akhirat itu tidak sebanding dengan 100 juta yang kita berikan. Jadi memang kalau bisa ya jangan sampai kita menyakiti orang, karena yang kita orang ini ngeri dosanya. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya kita tidak ya kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga lisan kita, karena biasanya lisan ini yang paling banyak dosanya. Ya. Kemudian kita berdoa supaya menjaga tangan kita tidak mengambil hak orang. Makanya dua inilah yang banyak menzalimi orang. Kalau enggak tangan, lisan. Ya, yang anggota badan yang lain bisa aja menzalimi, tetapi kebanyakan zalim ini dilakukan oleh 2 anggota badan. Yang paling banyak ya lisan lah. Itulah dosa lisan. Makanya kita disuruh berdoa untuk istiqomah. Ya, jangan sampai terpeleset lisan kita ini. Karena terpeleset sedikit saja lisan kita ini, kalau sampai membuat Allah murka, itu sudah cukup masukkan kita ke neraka masalahnya. Nah, kita ini menggibah 1 kalimat saja, gak usah berkalimat-kalimat. Apa kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha? Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law mujizat bihal bahru lamazazathu. Wahai Aisyah, engkau sudah mengucapkan 1 kalimat. Itu kalau dilempar ke lautan tuh 1 air lautan tercemar semuanya. Kalimat ghibah. Padahal Aisyah itu tidak bicara, dia hanya isyarat. Tapi dianggap 1 kalimat sama Nabi. Dia hanya mengisyaratkan bahwa dia tinggi, Sophia pendek, itu aja. Dia hanya mengatakan, membanggakan ketinggian dia, dan seolah-olah merendahkan Sophia karena pendek badannya. Ya, karena cemburunya di hadapan Rasul. Tapi Rasul marah. Padahal pakai isyarat tuh.
Gimana kalau ucapan kan gitu? Ya tentu lebih jahat lagi. Bermanfaat sih bermanfaat. Namanya kita bertobat tuh memang dianjurkan bertobat kepada Allah, ya kan? Tetapi namanya zalim kepada orang itu kan itu berkaitan dengan hak masalahnya. Kita ngambil uang dia, kemudian tiap malam kita istighfar. Ya percuma istighfarnya kalau nggak dibalik duitnya, kan itu kan? Karena istighfar itu tidak menghalalkan uang orang, dibalikin baru halal. Nah, itu. Atau kita menggibah orang, kita istighfar juga, ya. Istighfarnya berpahala sebagai zikir kita. Tapi apakah kemudian ampunan Allah itu sempurna? Tidak, masih ditangguhkan ampunannya sampai orang yang kita zalimi itu kita sakiti dia memaafkan kita. Bahkan terkadang dia memaafkan saja tidak sempurna. Kenapa? Karena yang namanya kisos, umpamanya saya sudah menjelek-jelekan kemudian saya katakan, karena saya sudah mengatakan begini-begini, sekarang jelek-jelekan saya di mata orang. Kisoslah saya, jangan sampai di akhirat. Ketika kemudian dibalas, terkadang kisos saja belum tentu ada keadilan. Kisos itu. Contoh nih, ada orang baik dibunuh orang jahat. Anggaplah ustaz, dibunuh sama preman. Akhirnya preman ditangkap. Kisos terjadi kisos. Yang membunuh dibunuh. Dibunuhlah preman itu. Sama-sama mati. Apakah sudah sampai ke taraf keadilan? Belum. Ya. Kenapa? Mungkin kalau nyawa dibalas nyawa di situ adil, tapi dari sisi lain terkadang belum terpenuhi keadilan itu. Kenapa? Karena yang dibunuh orang baik, yang membunuh orang jahat. Kalau orang jahat terbunuh, mungkin orang bilang kapoklah dia jahat kan gitu ya. Tapi kalau orang baik kemudian dibunuh, semua orang menyesalkan. Apalagi dia seorang guru agama, seorang ustaz, seorang yang murid-muridnya berhajat kepada dia. Walaupun sama-sama dibalas nyawa kan keadilan gak ada. Karena orang ini dibutuhkan orang ini benci orang. Itu dari murid-muridnya, belum dari keluarganya. Pamannya mungkin dia sebagai orang yang menafkahi keluarganya. Walaupun pamannya sudah yang membunuhnya dibunuh, tapi kan dengan hilangnya dia hilang pula nafkahnya. Terpaksa akhirnya dia mencari nafkah sendiri kan keluarganya. Jadi nggak akan ada namanya keadilan yang sempurna. Makanya kenapa walaupun di dunia terjadi kisos, tetap akan ada kisos lagi di akhirat. Anggaplah orang yang membunuh sudah dibunuh, di akhirat kisos itu akan berlaku lagi. Di kontorah itu, sebelum orang masuk surga, diulang lagi itu kisosnya. Kenapa? Supaya betul-betul tercapai keadilan yang sempurna sehingga orang masuk surga itu sudah tidak ada kedengkian lagi. Jadi akan terjadi pengulangan kisos itu supaya betul-betul terjadi keadilan yang sebenarnya. Dan itu tidak ada keadilan yang sebenarnya kecuali di hadapan Allah. Dan di akhirat tidak di hadapan Allah kisos kita. Kalau kita sekarang kan di hadapan manusia, di hadapan hakim, di hadapan pengadilan kan itu. Tapi di akhirat kan di hadapan Allah pasti akan mendapatkan seadil-adilnya keadilan. Kalau di dunia ya susah mendapatkan keadilan. Ya. Wallahu a'lam.